Orang bilang aja bayar pakai daun, itu saya buktiin betul. Saya datang ke Darul Quran, ibu masih hidup waktu itu. Doain bu, mama, zaman mau nyapu, biar daun-daun nanti yang menjadi pelunas utang zaman kepada orang-orang itu. Setiap saya nyapu, saya dialog itu daun-daunan itu, daun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, kita kembali disuguhkan oleh video yang telah beredar beberapa tahun yang lalu, tepatnya di bulan Mei 2022, di mana Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia pernah membayar hutang itu dengan daun, gitu ya. Tidak begitu jelas apakah membayar hutang dengan daun, asli daun, atau daun itu menjadi lembaran-lembaran uang rupiah. Totalnya adalah 23 miliar rupiah. Nah, video ini belakangan beredar kembali lewat media sosial, dan kita mau mereaksi apa sih maksud dengan beredarnya video seperti ini. Karena seakan-akan omongan Yusuf Mansur itu meyakinkan. Jadi secara teori, kalau seseorang itu berbicara di depan umum, itu ada maksud tentu saja. Maksud pertama adalah ada pesan. Pesan apa di balik ucapan itu. Secara teori bahwa seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang nampak sakti itu adalah untuk menunjukkan bahwa dirinya itu adalah orang yang mumpuni secara spiritual, mumpuni dalam pandangan lain adalah ini seorang wali. Karena dia seorang wali, maka daun pun bisa menjadi lembaran-lembaran rupiah. Tentu saja ada yang dituju. Setelah dia berkomunikasi seperti itu, maka mindset jamaahnya itu pelan-pelan akan terbentuk bahwa Yusuf Mansur itu adalah seorang wali yang punya kelebihan di atas rata-rata manusia secara spiritual. Nah, ini sebenarnya yang hendak dituju oleh Yusuf Mansur, bahwa dengan demikian maka dia akan dijadikan panutan. Setiap ucapan, setiap gerak, setiap langkah, setiap anjuran dia akan dianut oleh jemaahnya yang fanatik. Untuk apa? Supaya mendapatkan keberkahannya. Padahal jika benar dia itu seorang yang spiritualis, maka apa saja yang terjadi sesuatu pada dirinya di luar nalar itu tidak boleh diumbar ke permukaan, tidak boleh diceritakan ke sembarang orang, karena endingnya ini akan menimbulkan fitnah belaka. Dan kita melihat bahwa
jika benar bahwa Yusuf Mansur itu bisa mengubah dedaunan menjadi lembaran-lembaran uang rupiah, apalagi jumlahnya cukup fantastis, 23 miliar, maka kenapa kok di tahun 2020 sampai hari ini Yusuf Mansur dilaporkan ke polisi, diproses ke pengadilan bahwa dia telah melakukan penipuan atas nama investasi. Jika benar bahwa dia bisa mengubah dedaunan menjadi rupiah, kenapa orang-orang yang menagih itu tidak segera dibayar? Toh mereka juga punya bukti-bukti yang cukup lengkap. Bukti-bukti inilah yang sekarang ini sedang diuji di pengadilan. Nah, jadi rantai pengadilan ini bisa kita potong jika Yusuf Mansur mengakui bahwa dia memang punya kesalahan dan dia akan membayar itu, dan dia akan membuktikan lagi bahwa dedaunan di pesantren Darul Quran di kota Tangerang sana itu bisa menjadi lembaran-lembaran rupiah. Tetapi kita melihat sampai hari ini Yusuf Mansur dikejar-kejar orang, ditagih karena investasi bodong, karena janji yang tak pernah ditepati. Lalu di mana letak kesaktian dia menjadikan daun-daun itu berubah menjadi lembaran-lembaran rupiah? Tentu saja karena ini tidak terbukti, kita sama sekali tidak meyakini itu, tidak percaya itu, bahwa ini sebenarnya adalah hanya omongan doang dari Yusuf Mansur. Dia ingin menceritakan kepada pengikutnya bahwa dia punya kelebihan di atas rata-rata manusia normal. Dan ternyata ini tidak terbukti. Faktanya dia hari-hari ini masih dikejar orang untuk segera membayar hutang-hutangnya. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.